Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang upgrade Laravel 12 ya. Karena video ini dibuat video-video sebelumnya, maksud saya dibuat menggunakan Laravel 11, 11.31, kemudian sebelum selesai alhamdulillah Laravel upgrade secara major dari 11 ke 12. Bagi yang belum tahu, ketika sebuah framework upgrade, biasanya mereka menggunakan angka-angka depan ya. Misalkan 11.31, kemudian sekian. Nah, ketika angka depan ini berubah, berarti mereka melakukan perubahan secara major atau secara besar-besaran lah, kurang lebih begitu ya. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui dulu sebelum kita memutuskan untuk mengupgrade Laravel yang kita gunakan, kita perlu mempertimbangkan apakah ke depan ketika upgrade itu akan mengganggu dari kode kita, terkhususnya ketika kode yang kita gunakan ini udah levelnya production ya, atau sudah dirilis lah kurang lebih begitu ya aplikasinya ya. Akan tapi kalau kita saat ini sedang belajar, maka sebuah kebetulan ya tentunya atas takdir Allah bahwasanya kita bisa sekalian belajar nih cara mengupgrade Laravel dari versi ke versi itu bagaimana, dan apa saja yang perlu kita pertimbangkan ketika untuk memutuskan upgrade. Oke, sebelumnya mungkin tidak akan terlalu detail saya menjelaskan, beberapa hal saja yang perlu kita jelaskan terkait dengan Laravel 12 ini. Secara umumnya Laravel 12 ini upgrade-nya pertama kali yang saya lihat adalah di front end-nya ya, terutama ya di landing page-nya dia ini upgrade besar-besaran banget dan keren banget, fresh ya, jadi lebih enak kita baca, dari depannya pun membuat ya cukup menarik lah untuk jualan mereka ya, kurang lebih begitu. Di sini juga dijelaskan apa aja fitur-fitur mereka, kemudian alasan apa kita memilih, dan ini juga menjadi sebuah ilmu baru terutama untuk developer ya. Selain kita belajar ngetik kode, tentunya kita juga harus belajar dari sisi marketing ya, agar kita bisa relate dengan produk yang sedang kita bangun ya. Di antaranya seperti ini, landing page ini adalah sebuah kesenian khusus lah untuk dunia front end khususnya ya, kurang lebih begitu. Dan Laravel ini kurang lebih update di bulan Februari ya, tepatnya tanggal 24 2025, versi 12 itu resmi dirilis. Yang sebelum-sebelumnya biasanya beta, kemudian naik ke versi rilisnya tepatnya di 24 Februari. Dan apa saja sih perubahan yang ada di Laravel? Tentunya pasti ada ya, tentunya pasti ada beberapa perubahan yang paling mencolok nanti di kode. Misalkan ada beberapa penambahan fitur ya, yang mungkin di versi sebelumnya itu nggak ada, atau di versi sebelumnya sudah ada, akan tapi diperbaiki atau dioptimasi sehingga itu menjadi sebuah fitur tambahan baru lah, kurang lebih begitu ya. Dan yang paling keren juga di sini Laravel 12 ini terutama di starter kitnya ya. Starter kitnya ini berubah banyak ya, nggak banyak sih maksud saya, tapi dia sudah menyertakan yang untuk React, kemudian Vue, kemudian Livewire ya, dan beberapa yang lainnya. Diantaranya mereka menambahkan SetDN. Ini idola para pengguna Tailwind ya kalau untuk di React ya, khususnya kalau misalkan di Svelte itu ada juga SetDN Svelte ya, lebih begitu. Kalau di Vue kurang tahu saya, sepertinya juga bisa sih. Kita coba di sini install, oh ada ya, Laravel ini udah ada, terutama di React sih. Nah ini jadi sudah disertakan untuk di komponen dasarnya. Tapi kalau misalkan Anda nggak mau menggunakan ini pun juga nggak apa-apa, itu pilihan saja karena dia sifatnya adalah starter kit ya. Kemudian fit yang baru lagi terkait dengan Laravel 12 ini adalah Laravel Cloud ya, Laravel Cloud. Nah ini memungkinkan kita untuk menginstal Laravel tanpa harus menyediakan hosting khusus ya, kurang lebih begitu. Jadi kita tinggal daftar saja kemudian menginstalnya di Laravel Cloud. Tentunya berbayar, tapi ada versi free-nya kalau nggak salah ini. Kita coba lihat pricing-nya berapa sih? 20-an dolar ya, 20-an dolar. Tapi ada versi untuk sandbox untuk kita coba-coba. Ini langsung kita import saja dari repository kita, dari
eh, GitHub misalnya atau GitLab ya. Jadi tinggal kita coba saja, tapi ini bukan untuk level production gitu ya. Pasti banyak keterbatasannya gitu, kurang lebih begitu. Service-service seperti ini banyak sekali, di antaranya mungkin Vercel yang sudah biasa menggunakan front end atau yang lainnya ya seperti Netlify atau banyak juga yang lainnya. Dan di Laravel 12 ini kabarnya sih tidak banyak perubahan secara signifikan terkait dengan kode ya, terutama kode yang kita buat itu masih kompatibel dari Laravel 11 ke 12 itu masih kompatibel gitu. Biasanya ketika upgrade itu kadang ketika major terutama itu banyak perubahan yang harus kita sesuaikan, akan tapi di sini tidak terlalu banyak ya, atau bisa dibilang katanya sih zero ya, zero breaking things. Dan terkait dengan dependensi juga sama, kalau tidak terlalu banyak perubahan dari sisi core-nya, sehingga dependensi yang ada biasanya masih bisa digunakan. Dan yang paling sering sih ketika ada framework-nya update atau core-nya itu update, library yang di bawahnya ini mereka ngikut upgrade, menyesuaikan diri gitu ya, kurang lebih begitu. Itu terkait dengan fitur baru dari Laravel. Kalau dari sisi kode kita bisa lihat di sini di dokumentasi ya. Kita lihat di documentation, coba kita lihat. Oke, oh ini sini. Documentation, kita lihat di upgrade guide. Nah, ini pastinya udah pilih versi 12. Nah, di sini ada beberapa terkait dengan impact change ya, update dependency. Ini bisa dilihat di sini. PHP unit patch update, kemudian terkait dengan fitur-fitur barunya itu bisa kita lihat diantaranya ada konkurensi ya. Ini konkurensi ini cukup baru ya. Ini bisa kita lihat di sini. Seperti ini mirip-mirip di Golang ya. Ada container class. Ini belum kita coba. Kemudian ada database multi skema. Ini jadi kita untuk migration ya. Tidak terlalu banyak impactnya. Dan Eloquent model UUID 7 ya. Ini kalau biasanya kalau kita menggunakan UUID bukan number atau integer atau increment ya. Jadi biasanya kita membuat tambahan ya, membuat tambahan ketika di model ini biasanya ditambahin bahwasanya ID-nya ini string gitu ya, bukan number gitu ya. Jadi ada perubahan di sini sudah disediakan oleh Laravel, jadi kita tinggal pakai aja gitu, tinggal tambahkan nanti hash UUID gitu ya, hash UUID. Nah, seperti ini ya. Nanti kita coba di kesempatan yang lain insya Allah. Kemudian ada nested requested ya, ini merge missing. Jadi ketika kita menggunakan relationship dari table, kita belum belajar lebih lanjut tentang ini. Kemudian ada validation, image validation, exclude SVG. Oh, kita bisa mengexclude atau mengallow SVG. Kemudian ada Laravel. Oke, yang lainnya mungkin tidak terlalu banyak kita lihat di sini. Oke, ini bisa dilihat dari perubahan-perubahan yang ada. Oke, itu saja terkait dengan perubahan-perubahan. Dan kalau seperti ini biasanya kita bisa memutuskan oke, kita upgrade ke Laravel 12. Nah, caranya sekarang gimana? Caranya cukup mudah, tadi dikasih tahu di sini ya, di sini mana tadi? Oh ini ya, yang perlu kita update adalah Laravel 12.0. Berarti kita lihat di sini, terus semuanya kita buka ke Composer. Kita buka Composer, kita lihat di sini ada 11 ya, kita ganti 12.0. Kemudian kalau kita menggunakan PHP unit, kita perlu upgrade ke 11. Kita nggak pakai. Kemudian patch ini kita upgrade 3.7, ini oke, nggak masalah. Selanjutnya adalah kita menggunakan Composer update. Composer update ini di terminal ya. Kalau menggunakan Visual Code bisa klik di terminal, new terminal. Oke, ini sedang download.
yang perlu di-upgrade, nanti yang lain itu menyesuaikan biasanya gitu. Oke, sudah. Kemudian kita coba gunakan Composer, cek apakah ada yang outdated atau sudah perlu di-upgrade, kurang lebih begitu ya. Kita lihat. Oke, nggak ada ya. Ada nggak sih? Karena kita belum terlalu banyak sih. Kalau biasanya aplikasi yang sudah gede, biasanya kita memerlukan beberapa dependensi yang banyak gitu ya. Maka kita perlu cek satu-satu tuh. Ini prosesnya cukup lama ya. Oke. Nah, kita lihat di sini parallel testing for PHP, kita ini. Oke, sepertinya sih aman sih. Ini hanya ada beberapa perubahan yang tidak terlalu signifikan. Para tes. Oke, para tes. Oh, ini directed update. Oke, nggak masalah. Ini yang diperlukan dari ini tidak ada. Biasanya ini adalah library tambahan dari masing-masing komposer di sini. Jadi komposer ini juga dari library ini juga memiliki dependensi sendiri gitu ya. Jadi ini yang perlu diupdate. Jadi ini bisa dari library-nya nantinya, kurang lebih begitu. Kemudian untuk memastikan agar kita gunakan artisan config clear. Nah, sudah. Nah, sekarang coba kita lihat apakah di sini upgrade. Oke, di sini sudah upgrade Laravel 12,3 ya. Laravel 12,3 versi PHP versi 8,319. Nah, kita lihat di sini ada tanda kurang nih ya, berarti kita ngikut 12 up to ya, kalau begitu. Nah, ini berarti kita sudah selesai proses mengupdate-nya. Nah, ini kan otomatis ya. Ini kalau sebenarnya kalau seperti apa sih untuk menampilkan versi dari Laravel itu sendiri. Kita lihat di resource, kemudian views, kemudian layout, app. Di sini kita lihat konten nggak ada, berarti di welcome page. Oke, paling bawah. Nah, ini eliminate foundation application version. Ini untuk menampilkan versi dari Laravel yang sedang digunakan. Mungkin itu aja terkait dengan upgrade Laravel 12. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan belajar kita menggunakan Laravel versi terbaru di versi 12. Kita akan membahas rinci terkait beberapa hal dasar yang sebelumnya telah kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.